Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan dari kelompok pengantar manajemen untuk memenuhi persyaratan nilai ujian akhir semester. Yang pertama ada saya sendiri, Halimatus Soleha. Di samping saya ada Andrian Manurung, ada Gilang Rahmat Saputra. di sini kita akan menjelaskan mengenai topik pembahasan tentang keputusan pengambilan. Jadi di sini kita bertiga akan membahas dan membicarakan apa itu pengambilan keputusan terhadap organisasi. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih pengertian dari manajemen terlebih dahulu sebelum kita menelusuri pengambilan keputusan dalam manajemen? Jadi manajemen itu adalah suatu bidang ilmu sekaligus seni dalam penerapan fungsi POAC. POAC itu apa sih? POAC itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Pada dasar ya, manusia itu tidak terlepas dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi manajemen itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, terus peran manajemen apa sih, Kak? Peran manajemen itu menjadi suatu pengambilan keputusan yang esensial bagi organisasi, karena dari suatu keputusan berdasarkan rapat para pemenang saham, organisasi akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan tidak hanya satu pihak, melainkan pihak-pihak lain yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Kan tadi kakak menjelaskan apa itu pengertian manajemen dan juga peran pengambilan keputusan dalam organisasi manajemen. Nah, sekarang isu-isu terkini terkait topik pengambilan keputusan itu ada apa aja ya, Kak? Isunya itu dalam pengambilan keputusan oleh Presiden Joko Widodo yang telah mengajukan banding gugatan WTO mengenai berhentinya Indonesia mengekspor biji nikel mentah. Dalam kasus tersebut, Presiden Joko Widodo tidak serta-merta mengambil keputusan tersebut, melainkan adanya rapat para pengambil kebijakan pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan, berdasarkan data yang valid dari Universitas Surabaya 2022. Kak, dalam pengambilan keputusan itu tuh kan banyak teori. Yang kita bahas ini ada berapa teori, Kak? Jadi dalam makalah kita terdapat 3 teori dari buku. Yang pertama, teori menurut Robbins tahun 2007 dalam bukunya pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan di antara 2 atau lebih alternatif. Terry juga menyebutkan pada bukunya menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan suatu di antara alternatif yang memungkinkan. Teori yang kedua, menurut Simon tahun 1993 di bukunya, pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Teori yang ketiga oleh orang Indonesia nih ya, oleh Siagian dalam bukunya Siamsi 1995, bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, di dalam model pengambilan keputusan itu ada beberapa model. Coba tolong jelaskan, Kak, gimana model? Oke. Menurut Salusu pada bukunya tahun 1996, jadi terdapat 2 model pengambilan keputusan. Model yang pertama yaitu model Brinklub. Menurut Brinklub tahun 1977, seorang eksekutif dapat membuat keputusan dengan menggunakan satu atau beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, fakta seorang eksekutif yang selalu bekerja secara sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai
suatu masalah dan hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Yang kedua, pengalaman seorang yang sudah menimba pengalaman tentu lebih matang dalam mengambil keputusan daripada seorang yang sama sekali tidak berpengalaman. Dah, 3 aja Kak. Boleh yang sebutin nomor 2-nya? Oke. Jadi teori yang kedua itu ada model McGrew tahun 1985 dalam bukunya. Hanya melihat adanya 3 pendekatan, yaitu 1. Proses pengambilan keputusan rasional. 2. Model proses organisasional. 3. Model tawar-menawar politik. Oke, baik. Berarti ada 2 model pengambilan keputusan ya Kak. Dan sekarang kita lanjut mereview jurnal yang sudah kita cari atau kita analisis. Nah, kan tadi kita udah membahas latar belakangnya kayak pengertian manajemen dan peran pengambilan keputusan dalam manajemen dan juga landasan teorinya. Sekarang kita akan review jurnal-jurnal nih. Ya, gimana Kak review jurnalnya? Ada berapa jurnal? Oke, jadi saya akan mereview jurnal. Di sini juga terdapat 5 jurnal. Yang pertama, Lembaga Pendidikan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan. Nama penulisnya Fitri Hayati, Riri Zulfira, Nur Hijrah, Histutia. Dan hasil kesimpulannya, kebijakan merupakan keseluruhan dari proses maupun hasil pengorganisasian langkah strategis yang dituangkan ke dalam visi dan misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dalam menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang dirumuskan. Kesimpulan dari beberapa makalah ini adalah dari yang sudah penulis telisik dan tuangkan ke dalam makalah ini, pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Penulis pengambil keputusan topik pengaruh pengambil keputusan terhadap tujuan organisasi disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam berbagai cara alternatif. Dengan demikian, pemimpin atau manajer harus mengambil alternatif terbaik untuk tujuan-tujuan organisasi. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus bisa berpikir kritis dan dapat bertanggung jawab atas apa yang diambil karena itu resikonya tersendiri. Pengambilan keputusan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dalam setiap analisis dilakukan secara menyeluruh agar dapat pengambilan keputusan yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan dan disimpulkan. Ada yang disampaikan lagi Kak? Nggak ada. Oke, baik, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.